Kalau dibentuknya tetap menyerupai kerucut, ya orang-orang tuh nyebutnya tumpeng. Meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, kita ngadain acara makan-makannya nih, acara intinya. Pasti yang ditunggu-tunggu sama kita kan itu ya. Yen metu, kudu sing mempeng. Tunya dari metu, mempeng, empengnya diambil, jadi tumpeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku akan bawakan tentang asal-usul makanan khas Indonesia banget nih. Kira-kira apa ya? Aku mau bahas tentang makanan lagi. Gak tahu kenapa aku nih lagi seneng banget bahas soal makanan. Soalnya tuh makanan di Indonesia kan macem-macem tuh, beraneka ragam. Terus kayaknya seru juga nih buat dikulik satu-satu. Nah kali ini yang mau aku bahas tentang salah satu makanan yang sering banget ada atau disajiin pas lagi ada acara syukuran. Pasti kalian udah gak asing banget sama makanan khas satu ini. Ya seperti yang tertera di judul aku, kali ini aku bakalan bahas soal tumpeng. Buat kalian nih yang sering bikin tumpengan kalau lagi ada acara syukuran, udah tahu belum sebetulnya asal-usul tumpeng ini tuh gimana sih? Jangan cuma makannya doang dong, kalian juga harus tahu historinya tuh kayak gimana. Kalau kalian kepo, pengen tahu juga kayak aku, biar makin luas nih wawasannya, ya udah tonton aja video ini sampai habis ya, jangan di skip. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah, openingnya nggak usah kepanjangan, aku tahu kalian udah penasaran, pengen lanjut nonton video ini. Kita lanjut aja kalau gitu ya. Ini dia asal-usul tumpeng. Enjoy the video ya. Tumpeng ini adalah makanan dari masyarakat Jawa. Dan tumpeng biasanya menggunakan nasi yang penyajian nasinya dibentuk kerucut. Tumpeng ini biasanya ditata bersamaan dengan lauk pauknya. Biasanya ada ayam, telur, tempe orek, sambal, dan lain sebagainya. Olahan nasi yang dipakai ini umumnya biasanya berupa nasi kuning, nasi putih biasa, atau terkadang juga ada yang nasi uduk. Tapi ya, walaupun tumpeng ini dipopulerkan oleh masyarakat Jawa, tapi saat ini tumpeng udah sering juga disajikan oleh masyarakat dari daerah lain. Nah, kalau di Jawa sendiri, biasanya tumpeng ini disajikan pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian yang penting. Cuma saat ini, karena tumpeng udah sering banget disajiin di daerah lain ya, masyarakat Indonesia udah mengenal kegiatan ini secara umum nih. Jadi, udah bukan hanya saat perayaan kejadian penting aja. Tumpeng biasanya disajikan di atas tampah atau wadah berbentuk bundar tradisional yang terbuat dari anyaman bambu yang telah dialasi dengan daun pisang. Nah, karena juga saat ini zaman udah makin berkembang nih ya, orang-orang juga udah banyak banget nih yang berkreasi dengan tumpeng ini, biar ngikutin perkembangan zaman juga dong ya pastinya. Kayak contohnya nih ya, sekarang ini tumpeng udah bukan cuma dibuat dari nasi kuning, nasi biasa nih, nasi putih, atau nasi uduk aja. Tapi ada juga yang berkreasi dengan tumpeng ini menggunakan mie atau bahan kue. Karena sebetulnya orang-orang itu lebih tahu kalau tumpeng itu tuh cuma bentuk. Jadi walaupun dibuat dari apapun nih ya, walaupun bukan dari nasi kuning, nasi putih biasa, atau dari nasi uduk, kalau dibentuknya tetap menyerupai kerucut, ya orang-orang tuh nyebutnya tumpeng. Makanya sekarang banyak banget yang mengkreasiin tumpeng, nggak cuman pakai bahan dasar nasi aja. Karena zaman dulu nasi itu adalah makanan pokok nih ya, jadi tumpeng ini identik memang disajikan ya pakai nasi. Kalau sekarang ya orang-orang udah pada inovatif lah ya, biar lebih menarik gitu. Bisa jadi salah satu trik marketing juga kan. Masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura punya kebiasaan membuat tumpeng ini untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting. Seperti perayaan kelahiran atau ulang tahun, serta berbagai acara syukuran lainnya. Kalian tahu nggak sih kenapa tumpeng ini berbentuk kerucut? Alasannya apa ya kira-kira? Jadi, falsafah tumpeng ini berkaitan erat dengan kondisi geografis di Indonesia, terutama di Pulau Jawa nih, yang daerahnya ini dipenuhi oleh jajaran gunung berapi. Ya karena kan itu tadi yang aku bilang, tumpeng ini tuh asalnya dari Jawa. Karena di Jawa itu dikelilingi oleh banyaknya gunung Merapi, makanya masyarakat Jawa ini membuat tumpeng seperti bentuk gunung. Tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat persemayaman para hyang
atau arwah leluhur alias nenek moyang. Saat itu masyarakat Jawa banyak yang menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Nah, makanya nasi ini dicetak berbentuk kerucut. Ini dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayamnya dewa-dewi. Dan meskipun tradisi tumpeng ini udah ada jauh sebelum masuknya Islam di Pulau Jawa, tapi sebetulnya tradisi tumpeng ini pada perkembangannya diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam di Jawa loh. Tumpeng ini dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau di Jawa nih ya, dalam tradisi kenduri atau selamatan pada masyarakat Islam tradisional Jawa, tumpeng ini akan disajikan tapi sebelumnya akan digelar pengajian Al-Quran dulu. Ya kayak ritual yang sering terjadi saat ini juga ya. Biasanya kan kalau misalkan ada selamatan atau syukuran, itu kan sebelum kita ngadain acara makan-makannya nih, acara intinya pasti yang ditunggu-tunggu sama kita kan itu ya. Biasanya itu kan akan diawali dulu dengan acara-acara baca-bacaan nih, baca-bacaan ayat suci. Kalau di Islam kan Al-Quran. Nah setelah itu udah selesai, kita baca-bacaan, berdoa bareng-bareng, baru deh tuh acara intinya kita makan-makan. Nah si tumpeng ini tuh dipotong tuh setelah kita berdoa bersama. Nah biasanya kalau di acara-acara selamatan, tumpeng ini tuh kan disajikan cuman buat syarat aja ya. Soalnya kan porsi tumpeng itu kan nggak banyak ya, cuman sekerucut gitu doang. Cukup buat berapa orang sih? Paling 5 atau 6 orang. Jadi ya ini tuh tumpeng tuh cuman buat syarat atau formalitas aja. Sebagai bentuk atau ungkapan rasa syukur. Nah ntar kalau misalkan si tumpengnya ini udah dibagi-bagi, udah dipotong gitu ujungnya. Habis itu kan sisanya diambilnya pakai centong, udah nggak bisa dipotong lagi karena udah makin ke bawah kan dia ukurannya makin membesar gitu. Nah nanti kalau yang nggak kebagian makan tumpengnya, biasanya ya makannya yang lain gitu, udah disediain makanan yang lain selain tumpeng tadi. Nah biasanya kalau yang nggak kebagian makan tumpengnya, mereka kan disajin makanan yang lain. Itu mah biasanya lauknya juga sama aja, yang ada di tumpeng ya ada juga di situ. Tapi kan kalau di tumpeng tuh penyajiannya cuma dipercantik aja gitu. Atau ada juga biasanya kalau yang nggak disediain makanan prasmanan di sana, ntar dibawain pulang tuh besek satu-satu. Tapi ya kurang lebihnya isinya ya sama, lauk pauknya juga sama aja sama yang ada di tumpeng itu. Kalau menurut tradisi Islam Jawa, tumpeng ini merupakan akronim yang dalam bahasa Jawa punya arti yen metu kudu sing mempeng. Atau kalau bahasa Indonesianya itu artinya kalau keluar harus dengan sungguh-sungguh. Nah, tumpengnya itu diambil dari kata metu, yaitu tu-nya itu diambil tuh. Tu, metu, tu-nya diambil. Terus dari kata empeng, mempeng, itu kan ada empengnya tuh. Nah, itu tumpeng, tu-nya dari metu, mempeng, empengnya diambil. Jadi tumpeng gitu. Nah, kalau zaman dulu nih, masyarakat Jawa biasanya kalau buat tumpengan, lauk pauknya itu tuh berjumlah 7 macam. Nah, angka 7 ini kan kalau dalam bahasa Jawa itu kan pitu. Ini diartikan maksudnya tuh pitulungan atau kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pertolongan. Jadi tumpeng ini kalau dirangkum lebih rinci lagi nih, ini tuh berbentuk kerucut karena merujuk kepada gunung tempat bersemayam dewa-dewi. Dan lauk pauknya ini kan ada 7 macam tuh. Nah itu kan punya filosofi 7 itu kan bahasa Jawanya pitu. Nah itu diartikan kepanjangan dari pitulungan atau bahasa Indonesianya pertolongan. Jadi dahulu ini disajikan tumpeng dalam suatu perayaan penting bertujuan untuk meminta pertolongan dari dewa-dewi. Nah begitulah kira-kira filosofi kenapa tumpeng berbentuk kerucut dan juga ada lauknya 7 macam itu artinya gimana. Nah itulah kira-kira filosofinya. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah paham asal-usulnya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sampai saat ini, tumpeng juga disajikan sebagai salah satu pelengkap dalam sebuah perayaan penting. Dan tumpeng mempunyai maksud untuk memohon pertolongan kepada Sang Maha Pencipta agar kita mendapat kebaikan dan terhindar dari keburukan. Jadi sama aja ya, dari dulu sampai saat ini sebenarnya tumpeng itu dihadirkan nih dalam satu selamatan atau syukuran. Tujuannya mah sama-sama bersyukur gitu, wujud dari rasa syukur. Terus memohon agar kita tuh dihindarkan dari segala yang buruk, terus selalu diberikan kebaikan dari Yang Maha Kuasa.
Kalau zaman dulu nih pada masyarakat Jawa, tumpeng ini merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri ini adalah wujud rasa syukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil panen dan berkah lainnya. Dan karena tumpeng ini punya nilai atau arti rasa syukur nih dalam suatu perayaan, makanya sampai saat ini tumpeng masih sering disajikan dalam suatu perayaan juga. Kayak contohnya nih, selamatan, terus ulang tahun. Ini tumpeng tuh juga biasanya jadi pengganti kue ulang tahun nih dalam perayaan pesta ulang tahun. Dan biasanya tradisi tumpengan ini saat perayaan ini menganjurkan pucuk tumpengnya ini dipotong dan diberikan kepada orang yang paling penting, paling terhormat, paling dimuliakan, atau yang paling dituakan di antara orang-orang yang hadir di perayaan itu. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tersebut. Dan kemudian biasanya tumpeng ini akan disajikan juga nih sama orang-orang lainnya nih yang hadir di acara tersebut. Tapi ya kayak yang tadi aku bilang, kalau nggak kebagian nyobain tumpengnya, pasti biasanya disajiin tuh makanan-makanan yang lain. Dan dengan tumpeng ini juga masyarakat menunjukkan rasa syukur dan berterima kasihnya mereka kepada Tuhan, sekaligus merayakan kebersamaan dan juga kerukunan. Nah, begitulah kira-kira asal-usul tumpeng ya. Jadi buat kalian nih yang selama ini sering bikin tumpengan nih kalau lagi ada acara-acara penting, kan jadi lebih tahu tuh arti tumpengan itu apa. Jadi nggak cuma sekedar buat nyajiin terus ikutan-ikutan makan gitu, tapi nggak tahu filosofinya itu gimana. Nah sekarang setelah nonton video ini kalian jadi tahu deh tuh asal-usul tumpeng ini tuh gimana, terus filosofinya tuh seperti apa, jadi lebih tahu kan. Jadi ntar kalau misalkan pas lagi bikin acara nih selamatan di rumah, ngundang tamu yang dari daerah lain atau dari negara lain, nggak ngerti nih maksud dari tumpengan ini tuh apa, filosofinya apa. Kalau pas dia nanya, itu apa sih kok nasinya kerucut-kerucut gitu, terus lauk pauknya tuh begini-begini, terus harus dipotong ujungnya dikasihin ke orang, nih maksudnya apa gitu. Nah kalian bisa jelasin. Jadi kalian tuh nggak cuma sekedar bikin aja atau cuma ngerasain doang nih. Jadi kan sekarang lebih tahu filosofinya, artinya tumpeng itu gimana, asal usulnya bagaimana. Jadi lebih pinter kan? Oke, semoga informasi yang aku berikan ke kalian ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi ya tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Terus kalau kalian punya saran juga masukan untuk aku nih untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu-ragu, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua lah tentunya. Ya? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.